Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatihah Nur Zahra. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang terkait tentang ideologi politik. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan materi ideologi politik. Di sini ideologi politik yaitu seperangkat ide atau gagasan yang mengarah pada satu tujuan, harapan, atau tindakan. Jadi, ideologi politik dapat diartikan sebagai seperangkat tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat bekerja dan bagaimana cara mengatur kekuasaan. Nah, dari ideologi politik tersebut terdapat beberapa contoh ideologi, yaitu seperti ideologi liberalisme, neoliberalisme, komunisme, fasisme, otoriterisme, dan yang lainnya. Ideologi-ideologi tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah ideologi kebebasan. Jadi, setiap warga individu memiliki sebuah kebebasan dan sebuah negara tidak akan membatasi kebebasan individu tersebut. Selanjutnya yaitu ideologi neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi. Paham ekonomi di sini berkaitan langsung dengan pasar. Jadi, masyarakat yang menganut atau suatu negara yang menganut neoliberalisme itu fokus pada pemasaran perekonomian. Yang selanjutnya yaitu ideologi fasisme. Ideologi fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Jadi di sini negara yang menganut ideologi fasisme itu pemimpin yang bermain menang dalam kenegaraan. Selanjutnya yaitu ideologi konservatisme, yaitu sebuah pemikiran politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Jadi masyarakat yang menganut ideologi tersebut akan menerapkan nilai-nilai tradisional yang sangat kuat. Yang selanjutnya yaitu adalah ideologi komunisme. Komunisme atau yang berarti dengan universal. Jadi meliputi semua aspek di dalam suatu negara maupun aspek politik, ekonomi ataupun aspek sosial. Yang selanjutnya yaitu adalah ideologi totalitarisme. Ideologi ini yang melihat bahwa eksistensi manusia itu lebih penting. Jadi di sini semua aspek kehidupan tiap individu harus sesuai dengan aturan dan garis negara. Dan yang terakhir yaitu ideologi otoritarisme yang lebih menekankan kekuasaan hanya kepada rakyat dan individu tanpa melihat derajat kekuasaan individu tersebut. Dilihat dari beberapa contoh ideologi tersebut, jika kita lihat pada kebijakan-kebijakan Indonesia sekarang, yaitu contohnya satu seperti kebijakan tentang Omnibus Law. Omnibus Law tersebut menjadikan ideologi negara Indonesia neoliberalisme. Mengapa saya mengambil ideologi neoliberalisme sebagai dalam kebijakan Omnibus Law? Karena dilihat dari kebijakannya yang memberikan perdagangan investasi asing dan beberapa kebijakan lain yang mengarah pada pasar bebas, bahwasanya terdapat sifat otoriter dalam permainan pasar bebas dan juga adanya otoritarisme moral individualisme ekonomi yang kuat.
kesadaran ekologis yang rendah, dan teori relasi tentang tatanan internasional. Kebijakan tersebut sangat berkaitan erat dengan penjelasan tentang ideologi neoliberalisme. Sekian dari saya. Jika ada salah etika ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.